Shalom, selamat datang di acara perayaan Natal virtual TK, SD, SMP, SMK Fajar Indah Rabu 23 Desember 2020 dengan tema Yesus Raja Damai yang diambil dari Yesaya 9 ayat 5. Kiranya damai Natal beserta kita semua. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita sejenak untuk mengikuti acara Natal kita hari ini. Walaupun dalam kondisi pandemi yang membuat kita tidak bisa bertemu satu sama lain, bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita yang akan lahir ke dunia, namun tidak akan mengurangi sukacita kita untuk tetap dapat memuji dan memuliakan namanya. Mari luangkan waktu sejenak untuk dengan sungguh-sungguh hadir ke hadirat Tuhan dengan hati yang tenang, mengikuti acara ibadah Natal kita pada hari ini. Kiranya damai, pesan dan hikmat Natal dapat hidup dalam diri kita masing-masing. Hai, mari berhibur dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi memuji Dia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja, sembah dan puji Dia Sang Raja. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam, Dia Yesus, Tuhan tolonglah, semoga hidupnya kita berjalan. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan Engkau kudus dan mulia. Salam salam. Shalom, salam damai dan sukacita bagi kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita di tahun 2020 ini, sehingga kita bisa merayakan perayaan Natal keluarga besar TK, SD, SMP, SMK Fajar Indah secara virtual. Tema Natal kita pada tahun ini yaitu Yesus Raja Damai. Di tengah kondisi negara ini yang memprihatinkan, di mana
kasus penularan COVID-19 yang masih tinggi dan juga berbagai masalah lainnya yang dihadapi bangsa ini, berita Yesus adalah Raja Damai mengingatkan kita dan juga memberikan harapan supaya kita berpegang kepada Tuhan Yesus dan juga senantiasa kita berdoa dan berusaha tetap melaksanakan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Kita harus yakin dan percaya dan mampu keluar dari berbagai masalah ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya sebagai Ketua Umum menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Bapak Handi Sulistyo Sarjana Ekonomi selaku Kepala Sekolah TK, SD, SMP Fajar Indah, dan juga kepada Ibu Heni Sulistyowati Sarjana Psikologi selaku Kepala Sekolah SMK Fajar Indah atas bimbingan dan arahannya sehingga perayaan Natal tahun ini berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada segenap panitia dan juga seluruh guru yang bekerja sama dan juga bekerja ekstra demi kesuksesan Natal kita tahun ini. Saya juga tidak lupa berterima kasih kepada dukungan orang tua dan juga siswa yang ikut berperan serta dalam kegiatan-kegiatan sekolah, terkhusus kegiatan Natal ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan juga selamat menikmati acara ini. Berbagai bentuk kekurangan dalam penyajiannya kiranya dibukakan pintu maaf dan maklum seluas-luasnya. Selamat Natal, kiranya damai Natal terus bersama kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, anak-anakku sekalian, tahun ini Sekolah Fajar Indah melaksanakan kegiatan virtual perayaan Natal secara bersama-sama TK, SD, SMP, SMK yang merupakan wujud dari pelaksanaan pembinaan nilai-nilai karakter yang harus ditumbuhkan. Tema kali ini adalah Yesus Raja Damai. Mengusung tema seperti ini adalah tidak sesuatu yang bukan pada tempatnya, tetapi merupakan kebaikan kita untuk lebih menyiasati diri menjadi juru damai. Penuh dengan kedamaian adalah ketenangan. Ketenangan adalah kunci dari suatu keberhasilan dalam menentukan kehidupan masa depan kita. Peserta dan seluruh sivitas akademika Sekolah Fajar Indah yang Bapak banggakan, TK, SD, SMP, SMK, anak-anak sekalian, orang tua, guru, masyarakat. Kondisi seperti ini tidak boleh membuat kita menjadi apatis, masa bodoh, atau penuh ketidakpercayaan diri. Karena apa? Karakter, karisma, dan kekuasaan penuh Tuhan terhadap umatnya mampu memberikan jalan terbaik bagi kita semua. Mudah-mudahan sesuai dengan temanya Yesus Raja Damai, kita semua diberikan suatu kedamaian untuk menenteramkan hati, menahan gejolak, dan menghadapi tantangan di masa pandemi 2019 COVID ini, sehingga menjadi manusia yang sempurna, baik akhlak, budi pekerti maupun keimanan dan ketakwaannya. Untuk anak-anakku yang beragama Kristen, Katolik, Bapak ucapkan selamat merayakan hari Natal. Demikian pula dengan seluruh guru, tenaga pendidik, dan non-kependidikan Sekolah Fajar Indah yang Bapak banggakan. Selamat merayakan hari Natal, selamat menempuh kehidupan baru untuk mencerminkan kedamaian, baik di dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, apalagi
di sekolah yang kita banggakan ini, Sekolah Fajar Indah. Selamat merayakan Hari Natal, semoga berkah Natal. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Fajar Nusantara beserta pengurus, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah TK, SD, SMP Fajar Indah, Bapak Hadi Sulistyo, Sarjana Ekonomi, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan seluruh karyawan Sekolah Fajar Indah beserta panitia Natal, yang terhormat Bapak Ibu orang tua siswa, serta seluruh siswa-siswi TK, SD, SMP, dan SMK Fajar Indah yang Ibu banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan dan karunia sehat. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu Guru Panitia Natal yang tahun ini menyelenggarakan perayaan Natal Sekolah Fajar Indah dengan virtual. Pada bulan Desember ini, kita semua ketahui masih dalam masa pandemi, sehingga kita menyelenggarakan Natal tidak secara tatap muka atau virtual untuk mencegah penyebaran virus corona. Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, salah satu pendidikan di sekolah adalah pendidikan karakter dengan memperingati kegiatan keagamaan untuk meningkatkan iman dan takwa siswa-siswi. Sesuai dengan tema Natal tahun ini, Yesus Raja Damai, diharapkan seluruh sivitas Sekolah Fajar Indah mampu menjaga tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bertoleransi antar umat. Anak-anak semua, Bapak Ibu Guru telah mengajarkan ilmu pengetahuan untuk membekali kalian mempersiapkan diri menyongsong masa depan sebagai generasi penerus bangsa yang tidak hanya cukup mempunyai kecerdasan, tapi juga mempunyai iman yang kuat. Ibu mengharapkan seluruh siswa-siswi TK, SD, SMP, dan SMK Fajar Indah menjadi anak-anak yang siap menyongsong masa depan untuk meraih cita-cita. Akhir kata, Ibu mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Semoga banyak karya-karya luar biasa yang akan tercipta dari Sekolah Fajar Indah. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan kasih-Mu yang berlimpah kepada kami, sehingga Engkau berkenan mengutus Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, dilahirkan di kandang yang hina untuk menebus dosa-dosa kami. Pada hari ini, kami keluarga besar TK, SD, SMP, dan SMK Sekolah Fajar Indah merayakan Natal. Semoga dengan kelahiran Yesus
membawa berkah, membawa damai bagi kami semua. Khususnya untuk kelancaran sekolah kami, untuk kedepannya sekolah kami, semoga semakin hari semakin maju. Dan berikanlah rasa persaudaraan, rasa cinta kasih di antara kami, baik guru, karyawan maupun siswa, supaya apa yang kami cita-citakan, apa yang dicita-citakan Sekolah Fajar Indah dapat tercapai. Selamat datang Bayi Mungil, selamat datang Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Desember telah tiba. Nuansa hijau, merah, dan emas ada di mana-mana. Kidung nan indah pun menyeruak di keramaian. Orang-orang mulai menyibukkan diri dengan ibadah dan pesta. Baju baru, sepatu baru menjadi simbol atas sukacita Natal untuk menyambut Sang Juru Selamat manusia yang akan datang ke dunia. Kue-kue yang lezat dan rencana liburan. Tak lupa kado terindah untuk yang terkasih. Di hari Natal yang bahagia, di antara gempita menggegap, izinkan ku menyatakan, wahai sahabat. Walau suasana pandemi yang sedang melanda kota,ku tak akan mengurangi sukacitaku, karena Dia yang akan datang adalah Rajaku. Tengah kesepian, tanpa teman dan keluarga, kau yang terbaring sakit dan terkulai lemah, kau yang tersisih di suatu pojok yang gelap, kau yang bertanya sendiri, seperti apakah Natal kali ini? Natal ini masih milikmu, Natal ini ada dalam dirimu, Natal ini adalah sukacitamu. Dalam keriuhan pun, dalam kesendirian, Natal datang menghampiri semua orang untuk satu alasan. Allah sungguh mengasihi dunia ini. Putra Natal datang untukku. Momen Natal ini mengingatkan kamu, aku, kita semua tidak akan pernah dilupakannya. Allah mengasihimu adalah berita indahnya. Selamat Natal saudaraku. Selamat Natal Papa, Mama, Oma, Opa. Di malam Natal penuh bahagia, semua kesukaan datang di malam Natal kudus. Selamat Natal
Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning, God created the heavens and the earth and all things. A vibrant new world was born. Everything created by God was perfect and beautiful, displaying His wisdom, His goodness, and His almightiness. God created Adam and Eve in His own image, with His own hands, and breathed His very life into them. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman
taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jangan kamu makan buahnya. Bukan. Kejadian pasal 3 ayat 2 dan 3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Di Kejadian pasal 3 ayat 6 yang berbunyi, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Kejadian pasal 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara. Kejadian 3 ayat 10 sampai dengan 11 yang berbunyi, manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itulah aku bersembunyi. Ayat 11. Firman-Nya, siapa yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau memakan buah dari pohon yang kularang engkau makan itu? Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang di hutan. Dengan perutmu lah engkau dapat menjalar, dan debu tanahmu lah akan kumakan seumur hidup. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya.
Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lukas 1 ayat 27 berkata, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Lukas 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Lukas 1 ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Terima kasih. Mazmur 145 ayat 1. Puji-pujian dari Daud. Aku hendaknya mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 145 ayat 2. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 145 ayat 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Mazmur 145 ayat 5. Semarak pembelianmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan mengingatkan. Pengingatkan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorak. Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik pada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kujadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang setia akan menjadi Engkau.
Natal. Wahai kawan, lihat langit gilang gemilang, cakrawala penuh talian, tanda gema Natal mulai berkumandang. Dengarlah gegap gempita suruh alam, gelap gulita masa telah silam, ganti malam menjadi siang, hati yang kelam menjadi riang. Tak hentinya buana menggema pujian, mewartakan damai keselamatan. Juru selamat turun dari surga, menjelma menjadi manusia. Wahai kawan, gemakan Natal ke seluruh, gemakan Natal dimanakan ada. Di hatimu, di hatiku, di hati kita semua. Sinarnya menyatakan kemuliaan
Perjatuhan hawa manusia dalam dosa mengakibatkan terpisahnya manusia dari hadirat Allah yang kudus. Ketika kita hidup atau berusaha hidup tanpa Allah, maka sesungguhnya kita sedang berperang dengan Dia. Oleh karena itu, kita membutuhkan perjanjian damai dengan Allah. Rekonsiliasi dibutuhkan karena hubungan manusia dengan Allah tidak rusak. Untuk itulah Yesus Kristus lahir menjabat petani hubungan manusia yang telah rusak dan membawa rekonsiliasi antara Allah dengan manusia. Sebab itu kita yang diingatkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Pada iman akan Yesus Kristus, Dia membuat segalanya dalam diri kita menjadi biru. Kesalahan diampuni, misalkan menjadi kesempurnaan. Orang menjadi berdamai. Lalu bagaimana selanjutnya untuk memiliki perjanjian damai dengan Allah? Jawabannya adalah bukan dengan berjanji bahwa kita akan menjadi baik atau dengan berusaha hidup sempurna. Karena kita tidak mungkin tidak dapat berbuat salah. Alkitab berkata oleh iman akan Yesus Kristus dengan iman oleh karena anugerah. Jika kita boleh memiliki perjanjian damai dengan Allah, maka segeralah berusaha untuk memilikinya. Karena suatu hari kelak kita harus berhadapan dengan Dia. Kita memerlukan perdamaian dengan Allah sebelum kita dapat membawa damai kepada sesama. Adalah menjadi tugas kita untuk membagikan damai tersebut. Setelah kita memiliki perjanjian damai dengan Allah. Dengan membawa damai, kita juga melakukan pelayanan rekonsiliasi, sehingga damai yang kita miliki juga dapat turut dirasakan oleh orang lain. Ketika hubungan yang rusak dipulihkan, ketika seorang istri kembali hidup bersama dengan suaminya, ketika seorang anak yang dendam kembali kepada orang tuanya, itulah indahnya rekonsiliasi. Ketika Yesus Kristus lahir di tengah dunia, malaikat-malaikat menyatakan bahwa kehadirannya membawa damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Patut disadari bahwa damai sejahtera yang hadir ke tengah dunia tersebut tidak dapat diperoleh oleh manusia yang tidak berkenan kepadanya, sehingga menjadi tugas kita umat yang telah diperdamaikan dengan Allah untuk menjadi duta perdamaian, memperkenalkan Kristus kepada sesama sehingga mereka juga dapat berdamai dengan Allah. Untuk selanjutnya juga turut menjadi duta membawa damai kepada sesama manusia. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing a bushel of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Deck the halls with boughs of holly, la 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 la. 'Tis the season to be jolly, la 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 la. Don we now our gay apparel,
Engkau sendiri yang sudah memilihku. Memang aku tak bisa memilih kapan badai datang dalam hidupku. Tapi kepada siapa aku memandang saat badai itu datang, itu yang bisa kupilih. Dan aku mau pilih. Kita sudah bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah,
Kiranya damai Natal kali ini senantiasa menyertai kita. Damai sejahtera Allah senantiasa menyertai keluarga besar Fajar Indah. Di Natal kali ini kita perlu bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Bahkan kita bisa merayakan perayaan Natal pada tahun ini walaupun dalam suasana yang mungkin tidak memungkinkan, tetapi kita bersyukur kalau hari ini kita dapat merayakan Natal bersama keluarga besar Fajar Indah. Kami bersyukur ya untuk segala sesuatunya yang Tuhan sudah kerjakan lewat hidup setiap kami. Nah, untuk hari ini saya diberi kesempatan atau diberi kepercayaan untuk menyampaikan sedikit renungan tentang firman Tuhan ya, sesuai dengan tema yang sudah diberikan oleh panitia kepada saya, yaitu Yesus Raja Damai, yang terdapat di dalam Yesaya 9 ayat 5. Kita akan baca bersama-sama tema Natal kita kali ini. Yesaya 9 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Demikian firman Tuhan ya, sesuai dengan tema hari ini yaitu Yesus Raja Damai ya. Dari tema ini kita akan belajar banyak hal ya, bagaimana Yesus lahir ke dunia yang tadinya dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia ya, dalam rupa manusia melalui perawan Bunda Maria. Kita melihat bahwa kedatangan dia ke dalam dunia sudah dinubuatkan dari sejak dahulu. Bahkan di dalam kitab Yesaya ini disebutkan bahwa dia akan lahir ya, dia akan disebut sebagai penasehat ajaib ya, Bapa yang kekal, Raja Damai. Namun untuk kali ini saya tidak hanya menyampaikan bahwa Yesus itu lahir ke dunia sebagai raja yang membawa kedamaian bagi dunia. Itu memang benar, tetapi kali ini yang saya mau bahaskan, yang saya mau sampaikan adalah kita mau belajar ya dari kehidupan seorang Yusuf, ayah daripada Yesus itu sendiri ya. Kenapa Tuhan memberikan kepercayaan kepada Yusuf? Hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana seorang Yusuf yang luar biasa, yang mungkin orang lain tidak pernah membahas ini ya, orang lain mungkin tidak pernah melihat ke sini, tetapi kali ini saya mau belajar. Waktu saya baca tentang cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus, saya melihat ada sesuatu yang luar biasa dari kehidupan Yusuf ya. Hari kita mau lihat bersama-sama ya di dalam kitab Matius ayat 1 sampai 19. Kita akan buka Alkitab kita bersama-sama. Matius pasal 1 ayat 19 ya. Perikop di atas adalah seperti berikut. Kelahiran Yesus Kristus. Kita akan baca dari ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu,
malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Demikian firman Tuhan. Nah, dari ayat ini kita dapat melihat bagaimana seorang Yusuf yang kalau masa sekarang, kalau orang sedang jatuh cinta atau orang sedang berpacaran, kalau misalnya tahu bahwa calon istrinya itu tiba-tiba mengandung atau tiba-tiba hamil, bagaimana perasaannya? Pasti sedih, kecewa, atau bahkan mungkin putus asa. Ya, orang yang begitu dia cintai, orang yang begitu dia sayangi, kok tiba-tiba hamil? Ya, ibarat kata kalau zaman sekarang dikatakan kecelakaan. Ya, hamil di luar nikah. Padahal seorang Yusuf ini adalah seorang yang baik. Ya, dia tidak pernah menjamah atau bersetubuh sekalipun dengan Maria. Tetapi apa yang terjadi? Maria tunangannya ini mengalami sesuatu yang mungkin membuat dia marah, membuat dia sedih, membuat dia mungkin sakit hati, kecewa. Tetapi berbeda dengan Yusuf. Jadi dalam Alkitab tadi kita sudah baca bahwa ketika Yusuf yang mengetahui bahwa tunangannya ini, si Maria ini sedang mengandung, ya, secara diam-diam Yusuf ingin menceraikan Maria. Kenapa dia secara diam-diam? Ya, supaya Maria tidak malu atau Maria tidak diketahui oleh orang bahwa dia hamil. Oleh sebab itulah Yusuf dengan diam-diam supaya tidak mempermalukan Maria, secara diam-diam dia ingin lepaskan hubungan mereka. Ya, tetapi apa yang terjadi saat dia mempertimbangkan hal itu? Malaikat Tuhan datang kepada dia dalam sebuah mimpi. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria, sebab anak yang ada di dalam kandungannya tersebut adalah belasan daripada Roh Kudus, kata malaikat. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, keluarga besar Pajar Indah, saya yakin bahwa Yusuf adalah orang yang luar biasa. Kita tahu apa pekerjaan yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf adalah seorang tukang kayu, tetapi Alkitab berkata bahwa walaupun Yusuf seorang tukang kayu yang setiap harinya bekerja, memahat kayu, membuat hal-hal yang bersangkut paut dengan hal-hal yang berhubungan dengan kayu dan sebagainya, meja, kursi dan sebagainya apa, tetapi Yusuf tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ya, Yusuf ini adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya percaya ketika Yusuf mengalami hal yang sangat buruk di dalam perjalanan kehidupannya, ya, dia tahu tunangannya sedang hamil. Sebagai manusia, siapa sih yang tidak sedih kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita? Siapa sih yang gak sedih kalau terjadi hal-hal buruk di dalam kehidupan kita? Semua orang mengalami yang namanya kesedihan. Semua orang mengalami yang namanya kekecewaan, sakit hati. Tetapi berbeda dengan Yusuf. Yusuf mengalami semua itu, tetapi Yusuf tidak pernah sekalipun
keluar dari jalurnya Tuhan. Terlihat ketika Yusuf didatangi oleh malaikat di dalam mimpinya untuk tidak menceraikan Maria, Yusuf pun bertanggung jawab dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh malaikat. Yusuf bisa saja mengelak. Siapa tahu itu bukan malaikat, atau siapa tahu itu hanya isi hati saya atau pikiran saya. Tetapi Yusuf adalah seorang yang luar biasa. Yusuf bertanggung jawab dengan apa yang ada di dalam kehidupannya. Ya. Keputusan yang dia ambil untuk tidak meninggalkan Maria adalah keputusan yang tepat. Ya, Yusuf pun akhirnya ketika malaikat Tuhan menegur dia, menasihatkan dia bahwa tidak meninggalkan Maria, Yusuf pun mengambil tanggung jawab itu. Itu adalah sebuah tanggung jawab yang berat, sebuah tanggung jawab yang luar biasa, karena hal-hal berikutnya akan terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Bukan sekedar saat itu saja dia mengalami tekanan, tetapi ke depannya pun dia akan mengalami tekanan. Ya, karena apa? Anak yang ada di dalam kandungan Maria tersebut itu kelak ketika lahir akan dibunuh. Ya, bagaimana mungkin seorang ibu atau seorang bapak membiarkan anaknya celaka? Tetapi Yusuf dengan tidak putus asa, dia membawa Maria pergi menjauh dari hadapan Raja Herodes. Ya, karena dia sudah diperingatkan oleh malaikat Tuhan bahwa kalau anak itu lahir, ada seorang raja yang ingin membunuh dia. Oleh sebab itu Yusuf pun harus pergi jauh. Ya, sampai mereka di Bethlehem, ya, di tanah Yudea. Dan di sanalah Yesus lahir dalam sebuah kandang domba yang sangat hina. Di situ ada kotoran, bau dan sebagainya. Secara manusia, saya bisa merasakan bagaimana perasaan Yusuf ketika itu. Maria harus melahirkan dalam suasana yang menyedihkan sekali. Di sana hanya ada domba-domba, hanya ada beberapa gembala. Mereka tidak melahirkan anak mereka dalam sesuatu yang mewah. Mereka tidak melahirkan anak mereka di rumah sakit yang mewah, dengan fasilitas yang serba ada dan sebagainya. Sebagai seorang ibu atau seorang bapak, mereka pasti mengalami yang namanya kesedihan. Tetapi Maria dan Yusuf tetap mengikuti perintah Tuhan, bahwa anak yang lahir tersebut adalah membawa sukacita, membawa damai, kebahagiaan bagi seluruh dunia. Oleh sebab itulah kepercayaan mereka kepada Tuhan yang membuat Yusuf dan Maria tidak pernah gentar, tidak pernah takut dengan apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Sampai akhirnya Yesus pun lahir, dan kabar kelahiran Sang Juru Selamat ini disiarkan sampai ke seluruh dunia. Sampai akhirnya orang-orang Majus pun datang. Orang-orang Majus dari timur datang, ya,
untuk menyaksikan. Bahkan bukan hanya menyaksikan, tetapi mereka mau menyembah Sang Raja, Sang Juru Selamat yang membawa kedamaian bagi bangsa, bagi negara, bahkan bagi dunia. Saat mereka hendak datang menyembah Yesus, mereka tidak lupa membawa persembahan. Persembahan yang akan mereka berikan kepada Tuhan. Bukan hanya hidup mereka yang mereka persembahkan, tetapi apa yang mereka punya, apa yang mereka miliki, mereka bawa datang kepada Tuhan untuk dipersembahkan. Sungguh hal yang luar biasa kalau kita lihat kejadian ini, cerita tentang kelahiran ini. Mungkin banyak orang hanya melihat bahwa oh Yesus datang membawa damai. Oh Yesus datang memberikan sukacita dan sebagainya. Tetapi mereka tidak pernah melihat bagaimana perjalanan seorang Yusuf yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi bapa bagi Sang Juru Selamat tersebut. Nah, Bapak Ibu atau anak-anakku yang sangat saya cintai, hari ini kita mau belajar bahwa perjalanan kehidupan Yusuf perlu kita contoh, perlu kita teladani bahwa bagaimana dia harus bertanggung jawab terhadap Maria, dia harus bertanggung jawab terhadap Yesus, ya, yang dipercayakan kepada dia untuk dididik, untuk dibimbing, bahkan dia rela untuk mengalami sesuatu yang tidak nyaman di dalam kehidupannya hanya demi untuk kelahiran Sang Juru Selamat bagi umat manusia. Dia tidak melihat pada dirinya sendiri, tetapi Yusuf melihat kepada orang banyak yang menanti-nantikan kedatangan Sang Raja Damai tersebut. Nah, ada hal yang perlu kita pelajari dari kehidupan Yusuf dan orang Majus. Yusuf adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Yusuf adalah orang yang tidak pernah putus asa. Dan Yusuf juga adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Itulah yang membuat Yusuf tidak pernah takut dengan apapun yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kecilnya bersama dengan Maria dan Sang Juru Selamat yang dipercayakan kepada mereka. Nah, kemudian kita mau melihat apa yang perlu kita pelajari dari kehidupan seorang Majus atau orang-orang Majus yang datang untuk menyembah Tuhan. Yang pertama, orang Majus gigih untuk mencari di mana Sang Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Artinya mereka gigih untuk mencari Tuhan. Terus kemudian yang kedua, ketika mereka mendengar bahwa ada Sang Juru Selamat atau ada Raja yang akan datang untuk memberikan kedamaian bagi dunia, maka orang Majus dengan bersukacita mereka menanti, bahkan mereka mencari, dan mereka memberikan persembahan yang luar biasa sebagai ungkapan sukacita mereka. Nah, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, anak-anak Fajar Indah yang luar biasa, mari kita mau melakukan sesuatu yang baik. Di hari Natal ini kita jadikan sebagai hari yang dimana kita boleh memperbaharui hidup kita menjadi lebih baik, karena Tuhan Yesus sudah datang memberikan kedamaian, memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Apabila ada di antara kita yang mungkin mengalami banyak hal
di dalam kehidupan dia yang membuat dia sedih, membuat dia kecewa, putus asa. Mari kita mau belajar dari kehidupan Yusuf ini. Yusuf luar biasa. Ya, Yusuf tidak mau melihat semua kesedihan, semua penderitaan yang dia alami, tetapi Yusuf mau melihat kepada sang raja yang sudah dipercayakan kepada dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Yang hari ini kita peringati dengan merayakannya dengan sukacita, walaupun hanya melalui online, ya, tetapi kita bersukacita karena Yesus telah lahir ke dalam dunia, membawa kedamaian bagi seluruh dunia, bahkan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, dan kiranya damai dan sukacita Natal selalu menyertai kita semua. Salam. Tuhan memberkati. Mari kita semua ambil sikap berdoa sejenak sebagai penutup perayaan Natal kita pada saat siang hari ini. Berdoa dimulai. Bapa dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kami, untuk kami bisa merayakan hari kelahiran Tuhan, untuk kami bisa merayakan Natal di tahun ini ya Bapa. Walaupun tidak secara langsung kami bisa bertatap muka, walaupun Tuhan tidak secara langsung kami bisa merayakan Natal, tapi kami percaya kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu yang begitu dahsyat, kuasa-Mu yang begitu mulia ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap firman yang Tuhan berikan kepada kami, yang telah menegur kami, yang telah memberikan kami kekuatan yang baru untuk kami bisa lebih baik di tahun yang akan datang. Kami percaya Tuhan, di tahun-tahun yang akan datang, kami akan memperbarui segala sikap kami, tingkah laku kami ya Bapa. Berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau memberkati keluarganya, Engkau menambah-nambahkan kesetiaan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar kami hendak pulang. Biarlah Tuhan mau tutup mulut kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan hantar kami sampai di rumah dalam keadaan tidak kekurangan dari sesuatu apapun. Tuhan, pada saat siang hari ini, kami tak lupa Tuhan, kami berdoa buat sekolah kami ya Bapa, terkhusus yang mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMK Fajar Indah ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau memampukan kami setiap para guru-guru Tuhan, untuk kami bisa mengajar lebih baik, untuk kami bisa mendidik setiap anak-anak didik yang ada di Fajar Indah ini Tuhan, menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang militan, yang bisa Tuhan pakai secara luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang tercinta saat ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan keadaan negara kami Tuhan. Tuhan, kami percaya, oh Tuhan, apapun yang terjadi dalam setiap bangsa dan negara kami percaya Engkau akan menyatakan kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu. Mujizat-Mu akan Kau nyatakan secara luar biasa. Kesembuhan akan terjadi, pemulihan akan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Presiden, untuk wakil-wakilnya Tuhan, untuk para menteri. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya mereka dapat memimpin dengan arif, supaya mereka Tuhan dapat menghantarkan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita semua angkat tangan ke atas. Biar kiranya damai sejahtera yang menyertai kita semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Ho, 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 ho.
berbunyi, soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Hey! We are teachers from Mater Indah Primary School. Merry Christmas and Happy New Year! Ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Hai, ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Lonceng berbunyi, Yesus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Hai, ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Lonceng berbunyi, Yesus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Hai, ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Hai, ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Kami segenap Bapak Ibu Guru SMP Fajar Indah mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Bapak Ibu Guru SMK Fajar Indah mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Demikianlah rangkaian ibadah Natal kita pada hari ini. Kiranya damai Natal selalu beserta kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.